Itu benar, saudara Hu, anak ini. Yue Yu juga berkata, dan kemudian kekuatan jiwanya diam-diam memberi isyarat kepada Xiao Yan. Tidak buruk, kekuatan jiwa besar ini berada di luar jangkauan orang biasa, dan saya melihat bahwa atribut api pada anak ini tampaknya adalah seorang alkemis. Pria parubaya itu juga sedikit mengernyit, jelas Xiao Yan yang pertama ini sedikit terkejut. Senior memujiku salah, tapi itu hanya kebetulan. Beraninya kamu membandingkan dirimu dengan seniormu. Xiao Yan juga bangkit ketika dia mendengar kata-kata itu, lalu mengepalkan tinjunya dan berkata kepada pria paruh baya itu. Tapi hatiku terkejut, meskipun aku tidak menahan napas, aku bisa melihat beberapa fondasiku hanya dengan melihatnya seperti ini, dan dapat dilihat dari menyebut Yu Yu sebagai saudara bahwa hubungan antara keduanya harus baik, dan bahkan kekuatan mereka seharusnya. Hahaha, nak, untuk mendapatkan nasib baik membutuhkan lebih dari kekuatan. Keberuntungan juga merupakan bagian dari kekuatan. Anda tidak harus begitu rendah hati. Yang lain berbeda, tidak memiliki semacam sikap menyendiri seperti anak bangsawan. Saya mendengar saudara Yue lama bahwa Anda mengatakan dalam surat Anda bahwa anak laki-laki yang memperoleh kekayaan reruntuhan kali ini tidak mudah. Ketika saya melihatnya hari ini, itu benar-benar luar biasa. Saya ingin datang ke sini, Xuan, kali ini akan lebih seru. Pria parubaya itu juga sambil tersenyum. Hahaha, putriku dan teman kecilku Xiao Yan telah meminta Brother Hu sejak Xuan San 3 hari. Yue Yu juga berkata sambil tersenyum. Pria parubaya itu memandang Yue Yu dan berkata sambil tersenyum, saya hanya bertugas menerima dan memimpin. Xuan Santian bukanlah sesuatu yang bisa saya katakan, tetapi saudara Yue, mengapa Anda masih berbicara banyak tentang persahabatan kita? Saya secara alami akan mengurusnya. Baik untuk mereka, jika kamu tidak sibuk hari ini, aku pasti akan minum 300 cangkir bersamamu. Yue Yu juga tertawa, tapi Xuan sangat ketat saat merekrut muridnya, jadi dia perlu memperhatikan beberapa hal. Pertama, asal-usulnya harus jelas. Bagi mereka yang tidak diketahui asalnya, semua sekte selain Salomo tidak akan diterima oleh sekte dalam periode Xuan. Bagaimanapun, sekte besar dalam periode Xuan juga sangat peduli tentang itu. Citra mereka, jadi mereka yang tidak jelas asal-usulnya pasti tidak akan menerimanya. Diterima. Kedua, bakat lebih baik. Jalan kultivasi secara inheren sulit. Tanpa tianzi yang baik, itu hanya akan membuang-buang waktu pembudidaya yang sia-sia dan tidak membuat kemajuan. Oleh karena itu, kami juga menyarankan mereka yang tidak memiliki tianzi yang cukup, jangan buang waktumu. Yang ketiga adalah mampu menanggung kesulitan dan tahan kerja keras, menghilangkan sifat keras kepala anak, dan tidak mudah menyerah, tetapi harus berkemauan keras. Berkultivasi tidak semudah yang dibayangkan, dan sulit untuk dicapai tanpa ketekunan dan waktu yang lama. Keempat, ketika Anda memasuki sekte, Anda harus melalui penyaringan ketat dan mengalokasikan sumber daya pelatihan sesuai dengan bakat alami Anda. Oleh karena itu, tidak semua orang dapat memasuki sekte untuk mempelajari latihan yang kuat dan keterampilan bertarung. Itu semua tergantung pada Anda, bakat dan kekuatan pria parubaya itu berkata perlahan. Mendengar ini, Xiao Yan juga mengerutkan kening. Jelas, pria parubaya itu mengatakan bahwa tidak ada masalah kecuali asal-usulnya tidak diketahui, tetapi masalahnya ada di sini. Hahaha, apa yang dikatakan Brother Hu sangat benar, tetapi teman kecil ini Xiao Yan adalah seorang alkemis kaisar kelas 1, dan dia juga seorang tetua pemujaan dari keluarga Yue kita, jadi seharusnya tidak ada asal yang tidak diketahui, kan? Yue Yu juga memiliki mata yang tajam, melihat kekhawatiran Xiao Yan secara sekilas, dan kemudian berkata, meskipun anak ini masih muda dan kekuatan jiwanya tidak lemah, tetapi seorang alkemis peringkat pertama kaisar, ini terlalu banyak. Hudu setengah baya merenung. Adapun Hudu, yang telah berada di Suantian sepanjang tahun, dia sangat jelas. Yang disebut apoteker peringkat pertama kaisar ini mungkin tidak terlalu menonjol di Suan, tetapi yang luar biasa adalah usianya. Memiliki seperti itu teknik pemurnian obat yang kuat sudah cukup untuk menunjukkan bahwa anak ini memiliki bakat tinggi untuk memurnikan obat. Jika itu benar, maka anak bernama Xiao Yan ini terlalu menakutkan. Haha, saudara Hu, kapan aku berbohong padamu? Selain itu, banyak orang di keluarga Yue kami telah melihat dengan mata kepala sendiri bahwa teman kecil Xiao Yan telah menyempurnakan pil obat tingkat kaisar kelas 1, dan berhasil menaklukkannya. Yue Yu juga berkata,
Hah, Hudu setengah baya juga menggerakkan matanya sedikit, lalu mengunci Xiao Yan dengan kuat. Kalau begitu, ini adalah keluarga. Pria parubaya itu juga tersenyum, seolah sedang memikirkan sesuatu. Dia tahu karakter dan kebiasaan Yue Yu, jadi karena Xiao Yan ini dapat diterima sebagai sesepuh pemujaan dari keluarga Yue mereka, tidak perlu khawatir tentang asal-usulnya. Mendengar ini, Xiao Yan merasa lega ketika melihat tindakan dan kata-kata dan perbuatan setengah baya dan Yue Yu, dan kemudian duduk. Yueru kemudian duduk erat di samping Xiao Yan. Ruer, belum melihat Paman Humu. Yue Yu juga berkata, Yueru telah bertemu Paman Hu. Ketika Yueru mendengar ini, dia juga berdiri dan membungkuk kepada pria parubaya itu, tetapi tindakan Yueru sebelumnya benar-benar terlihat oleh pria parubaya itu. Ketika aku menggendongmu, kamu masih bayi. Tetapi aku tidak pernah membayangkan bahwa kamu akan tumbuh menjadi seorang wanita. Pria parubaya itu juga tertawa hahaha. Ya, waktu telah berlalu dengan cepat, dan beberapa dekade telah berlalu sejak kita berpisah. Yue Yu hanya bisa menghela nafas. Apakah mereka berdua akan pergi kali ini? Hudu juga tahu kebiasaan Yue Yu. Begitu dia menyebutkannya, itu seperti sungai yang bergelombang, dan dia buru-buru mengganti topik pembicaraan. Ya, kali ini kita di Qingcheng adalah putriku yang berharga Yueru dan Xiao Yan yang lebih tua. Yu Yu juga berkata, melihat Yue Yu dan Hudu di depan mereka banyak mengobrol lagi, tapi kebanyakan adalah kenangan masa kecil mereka. Oke kakak Hu, kamu datang dari jauh, jadi kamu pasti lelah. Kamu akan beristirahat di sini hari ini, dan aku akan menjagamu di malam hari. Yue Yu juga berkata bahwa itu sudah larut. Baiklah, tapi jangan lupakan misiku. Hudu juga menguap. Jangan khawatir, aku sudah memberitahu orang-orang di kota-kota lain bahwa mereka akan datang ke Qingcheng besok, dan kamu dapat membawa mereka pergi bersama, menghemat banyak masalah. Yue Yu sudah membuat pengaturan. Ayo semua turun, kalian berdua istirahat yang baik, dan kalian harus pergi besok. Yue Yu menyuruh Hudu pergi untuk beristirahat, lalu berkata pada Yueru dan Xiao Yan di sampingnya. Keduanya juga mengangguk ketika mereka mendengar kata-kata itu, dan kemudian kembali ke kamar. Kali ini, utusan yang datang ke 7 kota dekat Qingcheng untuk membawanya ke Suantian bernama Hudu, yang juga merupakan puncak kekuatan Dou di Bintang 5. Dia dihibur oleh Yu Yu dan tinggal di rumah Yue ketika Hudu pertama kali datang ke Qingcheng. Berikut ini cukup untuk menggambarkan hubungan seperti keduanya. Mendengar kedatangan utusan, beberapa orang dari kota-kota besar lainnya juga bergegas menuju Qingcheng satu demi satu. Tentu saja, bantuan Yu Yu tidak bisa dihindari. Di rumah kayu hantu, Yueru juga menemukan bahwa dia tidak bisa tidur hari ini, dan bergumam sambil melihat ke kamar Xiao Yan yang lampunya sudah dimatikan. Ini pertama kalinya saya bepergian jauh. Saya benar-benar enggan untuk meninggalkan ayah saya. Xiao Yan, di rumah kayu di seberang Yueru, yang lampunya sudah lama dimatikan, sesosok tubuh kurus tiba-tiba bergidik. Dalam sekejap mata, malam berlalu dan hari berlalu. Pada hari ini, Hudu juga pergi tidur lebih awal di bawah keramahan hangat Yu Yu, dan semua orang di 7 kota lainnya juga tahu bahwa hari ini adalah waktu mereka untuk pergi. Karena hanya Suan Santian yang akan membiarkan putra bangga dari 7 kota tahu bahwa ada orang di luar dunia dan ada surga, dan kemudian mereka akan mendapatkan sumber daya dan wawasan kultivasi yang lebih kuat, sehingga penguasa kota-kota besar juga secara aktif bekerja sama dengannya, utusan Suan Santian. Bagaimanapun, inilah yang harus dilalui oleh pewaris keluarga yang penting. Di Wucheng, di depan Aula Bobrok, beberapa pelayan juga melihat ke langit. Setelah ledakan setinggi langit, Wucheng mereka menderita kerugian besar, dan banyak dari bekas bangunan mewah tidak dapat dikenali. Tetapi meskipun demikian, Tuan Wucheng yang pemarah juga tampak diam pada hari kerja, seolah-olah kehilangan putra kesayangannya membuatnya kehilangan dirinya sendiri, dan dia baru muncul sekarang. Di paviliun yang menjulang tinggi, Douki merah megah naik ke langit, dan sosok yang terbungkus Douki adalah penguasa Wucheng. Hari ini, kita akan meninggalkan Wucheng untuk mengatur acara besar, dan kehidupan sehari-hari Wucheng adalah bisnis seperti biasa. Semuanya akan diatur oleh Murai setelah aku pergi. Tuan Wucheng juga berdiri di paviliun dan berkata dengan menyesal. Jika bukan karena putranya mengalami hal seperti itu, akan sangat bagus untuk berdiri di atas ini dan menjadi seorang, tetapi sayangnya, Wu Huan memiliki situasi seperti itu, dan sekarang dia tidak punya pilihan selain membawa orang ke tempat kekuatan itu. Bagaimanapun,
hanya mereka yang bisa menyelamatkan nyawa putra mereka. Bagaimana? Mungkinkah Tuan Muda Wu Huan benar-benar mengalami kecelakaan? Ada banyak suara dari bawah pavilion. Tuan Wu Cheng tidak peduli dengan banyak kata. Ki pertempuran merah meraung keluar dari tubuhnya, seperti singa yang mengerikan, dan di kepala singa, mata Tuan Wu Cheng beralih ke sebuah rumah di kejauhan Qing Cheng. Xiao Yan, bajingan kecil, aku pasti akan membunuhmu sebagai pembalasan atas pembunuhan ini. Setelah beberapa saat muram, dia juga memahami tugas langsungnya, lalu menarik pandangannya, tidak lagi ragu-ragu, dan menghilang dalam sekejap, dari langit. Dengan hilangnya penguasa Wu Cheng, orang-orang dari klan jiwa juga mengikuti, dan kelompok itu jelas memiliki beberapa rencana. Muller telah memulai perjalanan ke Qing Cheng. Sword King City, di bawah puncak yang sepi seperti bilah pedang, sesosok hitam dengan pedang berat di punggungnya berjalan keluar dari gunung selangkah demi selangkah, mengatakan sesuatu sambil berjalan. Saat saya mendekat, saya baru tahu bahwa itu adalah seorang pria muda berjubah abu-abu. Jika Anda melihat lebih dekat, siapa yang bukan Wang Zhong? Namun, di matanya, kain hitam yang melilitnya telah menghilang tanpa bekas, dan tanda hitam di dahinya secara tak kasat mata memancarkan aura yang lebih menakutkan dari sebelumnya. Efek samping dari jejak Anda semakin buruk. Anda harus berhati-hati di masa depan, dan jangan melepasnya dengan mudah kecuali harus, atau Anda akan menjadi gila. Saya harap Suan Santian dapat menekan tanda ini. Sosok kurus juga berbicara perlahan. Seperti yang diperintahkan, Tuan. Wang Zhong juga berkata kepada sosok kurus di depannya dengan tangan terkepal, dan kemudian membungkus tanda hitam di dahinya. Meskipun sosok kurus di depan Wang Zhong membuat orang tampak sedikit lemah, hanya Wang Zhong yang tahu bahwa Tuan yang tampaknya kurus ini sebenarnya adalah pria yang sangat kuat, dan juga memiliki Yue Yu, Tuan dari keluarga Yue, master terobsesi dengan SWOT intens sepanjang hari dan tidak terlalu memperhatikan hal-hal ini. Kamu membutuhkan lawan yang nyata untuk mengasah pedangmu. 7 kota ini jelas tidak dapat menampungmu. Suan Santian harus menjadi tempat terbaik bagimu untuk memahami maksud pedang. Aku tidak bisa membantumu terlalu banyak saat kamu berlatih SWOT intens. Semuanya tergantung padamu. Hati-hati di jalan. Suara serak sosok kurus itu menghilang. Wang Zhong juga mengangguk dengan sadar, dan kemudian berjalan menuju Qing Cheng. Bagaimanapun, tuannya datang dan pergi tanpa jejak, dan dia sudah terbiasa. Di kota 10.000 binatang, raungan binatang yang memekakkan telinga bergema dari kota, dan kemudian orang-orang di seluruh kota melihat binatang besar bersayap mengepakkan sayapnya dan membubung ke udara. Di atas binatang bersayap itu, seorang gadis muda yang lembut sedang duduk di atas lututnya, rambut hijau panjangnya dan matanya penuh dengan kelincahan dan penampilan yang unik. Itu adalah Liu Yin. Di bahunya yang lembut, Xiao Han yang berwarna biru es itu juga berdetak dengan riang, mengeluarkan suara kicauan, jelas sangat senang bisa keluar bermain lagi. Yang aneh adalah udara dingin di sepasang mata burung Xiao Han tampak menjadi lebih kuat dari itu di reruntuhan itu lebih kuat di dalam, jelas itu telah tumbuh melalui sesuatu. Ayah, ayo pergi, jangan terlalu merindukanku. Liu Yin menyentuh burung itu, wajahnya penuh kegembiraan. Ayo pergi, gadis itu berteriak keras, dan Xiao Han, yang awalnya adalah kecil, membengkak beberapa kali dalam sekejap, dan kemudian sayapnya bergetar, kecepatannya melonjak, dan angin pun pergi. Tuan, kemampuan Nona untuk menjinakkan binatang benar-benar luar biasa. Seorang pengurus rumah juga memandang Liu, yang berada jauh. Tentu saja, itu dibudidayakan sebagai penerus. Orang yang dipanggil tuannya juga menjawab. Di Akademi Seni Bela Diri, seorang pria menunjukkan tubuh bagian atasnya, otot kekarnya patut ditiru. Sepertinya kentunganmu di reruntuhan tidak kecil, ayah Sun Ming juga berkata. Mereka memiliki kekuatan berserker, dan mereka dapat menggunakan kekuatan mereka untuk menembus batas saat ini. Jadi meskipun mereka juga mengolah doki, mereka lebih memperhatikan budidaya kebugaran fisik. Jika kamu pergi ke Suantian Santian, kamu harus memperhatikan. Lagi pula, ini bukan 7 kota kami. Kata seperti naga, aku tahu, maafkan aku pergi. Sun Ming juga merapikan pakaiannya dan pergi. Di sebelah utara Qing Cheng, ada keluarga bersalju. Nona, utusan Suan Santian telah tiba di Qing Cheng. Tuan meminta saya untuk memberitahu Anda bahwa Anda dapat pergi. Seorang pelayan yang berperilaku baik terdengar hati-hati di luar paviliun dupa. Oh begitu, lalu Xiao Yan memiliki beberapa arti. Setelah berbicara, dia menghilang ke dalam ruangan dengan aneh.
Di dalam kota neraka, wajah muda yang pucat dan tak berdarah muncul di rumah kayu, matanya abu-abu, dan tubuhnya tampak terbungkus aura kematian, yang membuat orang bergidik. Ayo pergi, utusan Suan Santian telah tiba. Saya harap Suan Santian dapat meningkatkan fisik saya, jika tidak. Batuk-batuk-batuk, saat dia berbicara, dia juga batuk, dan kemudian genangan besar darah muncul di tangannya. Di kota Fenglei, seorang wanita dengan rok dengan tubuh pendendam juga berangkat menuju King Cheng. Suan Santian, aku sangat menantikannya. Beberapa orang dari 7 kota besar juga bergegas menuju King Cheng. Xiao Yan dan Yueru juga bangun pagi-pagi, menyiapkan beberapa barang untuk dibawa, dan kemudian menunggu di lobi bersama Hudu, karena hari ini mereka bersama. Untuk pergi King Cheng ini,